Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Hana Fauzia Maulana Sofian dan rekan saya Reva Puspita Suparlan. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan afektif dan perbuatan. Selamat menyaksikan. Pengertian afektif. Secara umum, afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Afektif juga merupakan watak perilaku yang meliputi perasaan, minat, sikap, emosi, dan penghargaan. Selain memahami pengertian afektif, jenjang dalam ranah afektif juga perlu dipelajari untuk menilai ranah afektif. Jenjang dalam ranah afektif sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan jenjang ranah afektif meliputi 1. Receiving atau attending, atau yang disebut dengan penerimaan. Receiving atau attending dinilai dari kepekaan seseorang ketika menerima sebuah rangsangan. Hal ini mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan merespons stimulasi yang tepat, juga kemampuan untuk menunjukkan penghargaan terhadap orang lain dalam domain atau ranah afektif. Contohnya seperti mendengarkan pendapat orang lain. 2. Responsif atau menanggapi. Responsif bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan siswa untuk tertarik kepada materi. Seorang anak memiliki kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu pembelajaran dan selalu memiliki motivasi untuk bereaksi dan mengambil tindakan. Contoh dari responsif ini adalah ikut berpartisipasi dalam diskusi kelas mengenai suatu pembelajaran. Ketiga, value atau penilaian, biasa disebut juga dengan menghargai. Value bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan sebuah penghargaan terhadap suatu kegiatan. Hal ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat, serta kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. Contoh sikap dari ini adalah mengusulkan kegiatan kelompok untuk suatu materi pembelajaran. Keempat, organization atau organisasi. Setelah siswa mampu melakukan penilaian, siswa diharapkan mampu menemukan perbedaan nilai, sehingga dari perbedaan nilai yang saling berhubungan tersebut dapat dibentuk dan dikembangkan sebuah nilai baru yang sifatnya universal. Kemampuan pengembangan nilai inilah yang dinamakan dengan organization. Yang terakhir, ada characterization atau karakterisasi. Characterization merupakan tingkatan tertinggi dari jenjang penilaian ranah afektif. Karena hal ini mencakup karakter seseorang dan gaya hidupnya. Semua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Nilai-nilai tersebut telah berkembang sehingga tingkah laku lebih mudah untuk diperkirakan. Dalam karakterisasi ini terjadi keterpaduan dari semua sistem yang dimiliki oleh seorang siswa. Keterpaduan sistem inilah yang mempengaruhi dan membentuk pola kepribadian, tingkah laku, dan tindakan yang akan dilakukan oleh seorang siswa itu sendiri. Sedangkan pengertian perbuatan adalah sesuatu yang diperbuat atau yang dilakukan, atau biasa disebut juga dengan tindakan. Perbuatan adalah wujud atau implementasi dari afektif. Perbuatan atau perilaku yang disertai perasaan tertentu disebut dengan warna afektif. Warna afektif adalah perasaan yang disertai perbuatan seseorang. Pengaruh dari warna afektif tersebut akan berakibat kepada perasaan menjadi lebih mendalam, atau yang biasa disebut dengan emosi. Pengertian emosi. Menurut Crow and Crow pada tahun 1998, pengertian emosi adalah sebagai berikut. An emotion is an affective experience that accompanies generalized inner adjustment and mental and psychological states in the individual, and that show itself in his or her behavior.
Pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud tingkah laku yang tampak. Jadi, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik dan berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik, antara lain 1. Reaksi elektris pada kulit akan meningkat bila terpesona. 2. Peredaran darah akan bertambah cepat bila terkejut. 3. Denyut jantung akan bertambah cepat kalau kecewa. 4. Pernapasan akan bernapas panjang kalau kecewa. 5. Pupil mata akan membesar kalau marah. Hubungan emosi dan tingkah laku serta pengaruhnya. Seseorang yang tidak mudah terganggu, emosinya cenderung mempunyai pencernaan yang baik. Gangguan emosi juga dapat menjadi penyebab kesulitan dalam berbicara. Sikap malu-malu, takut, atau agresif dapat merupakan akibat dari ketegangan emosi atau frustasi dan dapat muncul dengan hadirnya individu tertentu atau situasi tertentu. Rangsangan yang menghasilkan perasaan tidak menyenangkan akan sangat mempengaruhi hasil belajar, dan rangsangan menyenangkan akan mempermudah siswa dalam proses pembelajaran.